Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Anda bangga dan salut sama teman-teman. Moga Allah selalu jaga semangatnya, istiqomah belajar ya. Karena semakin hari semakin bertambah nih ilmu kita tentang sholat. Semakin kita tahu nih bedanya. Kemarin kita belajar apa? Ayo, masih ingat gak? Bagaimana i'tidal, terus doa-doa lagi i'tidal, terus bagaimana punggung harus lurus ketika ruku, ya kan? Terus kita insya Allah untuk sujud juga udah ya kemarin, alhamdulillah. Untuk hari ini insya Allah kita belajar yang namanya duduk iftirash. Ada hadis dari Nabi Muhammad SAW bahwa kita dilarang melakukan duduk iq'ah seperti anjing. Apa tuh? Nanti dijelasin. Nggak tahu kan duduk iq'ah? Apa udah ada yang udah tahu? Alhamdulillah kalau udah tahu. Oh, baik. Sebentar. Katanya jangan pakai kacamata, tapi nggak kebaca nanti. Apa-apa deh, lepas aja. Baik, bismillah ya. Yang punya buku bisa buka di halaman 68. Duduk iftirash dan iq'ah di antara dua sujud. Rasyad udah bisa baca, Syad? Ya, Rasyad baca ya. Duduk iftirashi dan iq'a, yaitu duduk dengan menegakkan dua telapak kaki dan dua tumitnya di antara dua sujud. 108. Kemudian mengangkat kepalanya sambil mengucapkan takbir, dan ini adalah wajib hukumnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian duduk dengan tenang sehingga semua tulang kembali ke tempatnya masing-masing. Dan ini termasuk rukun sholat. 111. Membentangkan kaki kirinya, kemudian ia duduki iftirashi, dan ini adalah wajib. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam juz Raf'il Yadain. Nah, sekarang kita masuk di duduk iftirashi dan iq'ah di antara dua sujud. Kemarin kita udah sujud kan? Gerakan selanjutnya setelah sujud adalah duduk di antara dua sujud. Dan gerakan ini atau duduk di antara dua sujud ini hukumnya rukun ya teman-teman. Rukun itu apa? Kalau kita tidak kerjakan baik sengaja ataupun lupa, maka batal sholatnya. Rukun loh. Nah, sebelum kita melakukan rukun duduk di antara dua sujud ini, pasti kita melakukan yang namanya takbir. Jadi ketika habis sujud kita bangun untuk duduk di antara dua sujud, kita sambil takbir, Allahu Akbar, ya kan? Kita gerakannya mengangkat kepala hingga duduk. Dan terkadang Nabi Muhammad SAW mengangkat kedua tangannya. Ya, itu hadis riwayat Bukhari dalam juz'ur Raf'il Yadain. Hadis riwayat Imam Ahmad, dan Abu Dawud dengan sanad yang sahih, itu dia. Nah, 110. Kemudian duduk dengan tenang sehingga semua tulang kembali ke tempatnya masing-masing. Dan ini termasuk rukun salat. Tadi yang Ana bilang sebelumnya, bahwa ini adalah rukun salat ya. Ana selalu kalau gerakan-gerakan salat ini selalu aja kalau misalnya lagi ada istilah tenang, keinget tuh sama orang-orang yang melakukan tarawih 23 rakaat 7 menit. Kadang-kadang kepikiran, itu gimana ceritanya ya? Duduk di antara dua sujudnya gimana itu kalau tarawih 23 rakaat 7 atau 10 menit lah.
Ada di YouTube banyak kok. Itu gerakannya benar-benar seperti yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Nanti insya Allah ada dibacakan dalilnya insya Allah ya. Dan di sini kita lihat nih nomor 110. Duduk dengan tenang sehingga semua tulang kembali ke tempatnya masing-masing. Jadi ketika kita melakukan sholat dan setiap melakukan gerakan-gerakannya, kita tuh diperintahkan tuh melakukannya dengan tenang, lalu kembali ke posisinya gitu kan. Yang masalah kan kalau kita misalnya udah janjian duluan, terus kepikiran mau buru-buru, akhirnya udah jadi berantakan tuh sholat. Makanya sholat, jadi gini, sekarang kita balik. Sholat, kerja kita adalah apa? Selingan menunggu di antara waktu sholat. Tuh, bukannya sholat itu selingan di antara waktu kerja kita, atau di antara waktu kita bersama keluarga, bukan. Terbalik. Jadi, misalnya dari subuh ke zuhur, semua kegiatan di dalamnya itu merupakan selingan kita menunggu waktu zuhur. Dari zuhur ke asar, misalnya yang ngajar atau yang apa, itu juga selingan. Jadi jangan terbalik, sekarang kita balik aja kondisinya. Jadi kita sholat itu yang utama, yang lainnya cuma selingan. Gitu. Dan kalau kita udah berusaha bertekad seperti itu, insya Allah Allah mudahin kok, ya. Dan nih, Ana juga ada contoh-contoh gambarnya, insya Allah nanti kita lanjutkan. Rasyad, lihat dulu, baca aja yang nomor 111, nanti gambarnya Ana kasih lihat pas di akhir insya Allah ya. Baca set yang 111. 111. Membentangkan kaki kirinya, kemudian ia duduki iftirashi, dan ini adalah wajib. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Juz'ul Raf'il Yadain. 112. Dan menegakkan jari kaki kanannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Al-Baihaqi. Jari-jari 113. Jari-jari kanan menghadap kiblat. Hadis riwayat An-Nasai dengan sanad yang sahih. Nah, bertanya-tanyakah apakah iftirosh itu? Ini jawabannya teman-teman. Iftirosh adalah, nih mau dicatat boleh, mau dilakuin sambil lagi di kajian boleh, ayo ya. Anak kasih waktu nih, yang mau ngelakuin duduk iftirosh, nggak usah dikasih lihat ke kamera, nggak usah, cuma cukup kerjain aja pas di depan di depan layar atau di depan handphone atau di apa. Pertama nih anak kasih tahu nih, ayo udah siap belum? Pertama, bentangkan kaki kiri, kemudian ia duduki. Nah, jadi kaki kirinya, lihat gambar tuh, lihat di gambar di bukunya, yang gambar bawah tuh. Kaki kirinya didudukin. Ayo coba, Iki, coba ayo Ki. Kaki kirinya didudukin. Lalu, menegakkan jari kaki kanannya. Teman-teman, harus dipahami, kalau tegak itu, Anda dulu belajar nih, tegak itu sudutnya 90 derajat. Bukan kurang, bukan lebih. Jadi kalau tegak, tegak lurus begini. Jadi kalau kaki menegakkan, ini dari ujung atas sampai ujung bawah tuh lurus. Bukan landai miring ke bawah atau miring ke dalam. Kayaknya miring ke dalam agak sulit ya. Itu bisa patah kakinya kalau miring ke dalam. Dan yang sering terjadi teman-teman, duduk iftirosnya nggak sempurna. Kakinya benar didudukin, yang kiri, kaki kanannya apa ya, ngejebleh. Itu bahasa Betawi itu yang ngejebleh. Terhampar lah, bahasa kerennya tuh terhampar. Seperti ada yang dapat nggak flyer yang untuk malam ini? Tuh lihat kakinya Hisam tuh, kakinya terhampar. Itu Sarah, itu salah Sarah. Jadi yang benar itu kakinya tegak lurus. Udah dikerjain semua. Bagi yang uzur karena berat badan, bagi yang kakinya habis diambil mata ikannya, itu boleh dimaklumin nggak melakukan seperti ini. Ya kan? Tapi kalau masih bisa dan kita coba lakuin dengan benar. Mulai malam ini, mulai sholat isya udah, insya Allah mulai sholat malam nanti ya. Coba lakukan duduk iftirosh dengan benar. Pastikan dengan tegak. Hadis riwayat apa? Bukhari tadi kok. Dan hadisnya sahih. Jadi yang salah itu
diselonjorin ya teman-teman, diselonjorin ke kanan, selonjorin ke kiri, itu salah. Dan ini adalah hukumnya wajib. Masih ingat wajib? Ana insya Allah nggak akan bosen nih ingetin teman-teman bedanya rukun, bedanya wajib. Insya Allah nanti kalau selesai kajian pembahasan kitab ini, kita tahu tuh wajib apa, rukun apa. Nanti insya Allah ada pembelajaran tentang yang namanya sujud syahwi. Sujud syahwi itu nanti dijelasin deh insya Allah. Tunggu aja ya, sabar. Jari-jari kaki kanan menghadap ke kiblat. Nah, kalau kakinya tegak lurus, itu punggung kakinya, insya Allah jari kakinya tuh ketekuk. Dan ketekuknya menghadap kiblat. Udah dicoba belum? Yang lagi sambil nyoba, ketik di chat ya. Anda pengen tahu nih. Sebenarnya belajar kita nih ahsan atau baiknya tuh sambil praktek, sambil dilihat kakinya, sambil dilihat punggungnya lurus apa enggak. Tapi qadarullah pandemi corona kita nggak bisa offline, ya belajar online. Semoga tetap maksimal ilmunya, semoga tetap bisa dipraktekin. Jadi belajar kita ini bukan cuma teori loh, praktek yang paling penting. Ilmu itu bukan cuma dipelajari dan dikumpulin seperti harta, seperti saldo di rekening bank. Tapi ilmu itu yang rugi adalah orang-orang yang tidak mengamalkan ilmu itu. Karena ilmu itu kita pelajari untuk diamalkan. Oke, dan disampaikan kepada yang lain. Lanjut, Sat. (114) Kadang-kadang dibolehkan duduk iqo, yaitu duduk tegak di atas kedua tumit dan di atas kedua pangkal kakinya. Hadis riwayat Abu Awanah, hadis riwayat Muslim dan Abu Syekh. 15. Ketika duduk ini membaca doa Allahumma ghafirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah kekuranganku, angkatlah derajatku, berilah aku petunjuk, berilah kesehatan kepadaku, serta berilah aku rizki. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. 116. Dan jika mau, boleh hanya membaca Rabbighfirli. Ya Allah, ampunilah aku, ya Rabbku, ampunilah aku. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Nah, tadi udah tahu yang namanya iftirosh ya. Anak kasih lihat lagi gambarnya. Lihat nih, iftirosh nih. Iftirosh yang seperti ini. Mungkin udah banyak yang, dan dikerjakan ketika duduk di antara dua sujud ya. Kita ini lagi belajar yang duduk di antara dua sujud. Jadi pahami dulu, duduk iftirosh dan duduk iq'a ini boleh dikerjakan ketika di antara dua sujud. Nanti ketika tasyahud, lain lagi apa yang boleh. Tasyahud awal seperti apa, tasyahud akhir seperti apa. Nanti tasyahud akhir ada yang namanya duduk tawarruk. Nanti ada penjelasannya. Yang penting sekarang ingat dan hafalkan dan dipraktekan. Bisa kan sambil kajian praktekin duduk iftirosh? Nggak harus dari awal sampai akhir sih. Takutnya yang jarang atau yang belum pernah nanti kesemutan. Karena jari kaki kanan dalam posisi tegak lurus ini membutuhkan usaha yang lumayan, karena banyak yang melandaikan karena sakit atau Anda nggak biasa, kram, apa gitu alasannya. Sekarang duduk iq'a. Nah, duduk iq'a ini yaitu duduk tegak di atas kedua tumit dan di atas kedua pangkal kakinya. Nih, coba bisa dibayangin? Coba Anda cari. Mana duduk iq'a? Nggak ada. Ini ada nih. Alhamdulillah. Lihat ya. Yang sebelah kanan duduk iftirosh. Yang sebelah kiri duduk iq'a. Lihat tuh. Ini benar dua-duanya. Boleh dikerjakan, divariasikan di antara dua sujud ketika sholat-sholat kita. Mau rakaat pertama duduk iq'a dulu, mau rakaat kedua duduk iftirosh, mau sholat isya, mau sholat subuh, boleh ditukar-tukar. Karena dua-duanya bersumber dari hadis yang sahih. Jadi kalau kita ada hadis yang tidak sahih, kita tinggalkan. Karena pedoman kita adalah dalil dari Nabi Muhammad SAW. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana
kamu melihatku sholat. Itu perintahnya. Nah, di saat Nabi Muhammad SAW pernah mencontohkan keduanya, kita jadikan variasi. Mudah kan? Islam tuh mudah kok. Yang bikin sulit adalah ketika kita terpaku dengan satu pemahaman dan kita memaksakan, padahal itu hilaf aja, berbeda pendapat aja, dan boleh dua-duanya. Bukan serta-merta Anda mengerjakan ini, oh berarti antum golongan ini, enggak. Ini hadisnya sama-sama sahih dari Nabi Muhammad SAW. Jadi sekarang insya Allah udah paham yang namanya duduk iq'ah dan duduk iftirash ya. Nah, ketika duduk ini, apa sih yang dibaca? Insya Allah sebagian udah hafal, atau mungkin udah hafal semua. Tapi coba, yang sudah hafal, coba dibaca. Ada nggak satu lafaz yang tertambahkan? Boleh nggak? Coba baca. Seingat Ana, yang kalau Ana yang diajarin dari zaman SD, itu ada tambahannya wa'fu anni. Padahal, jadi wa'afini wa'fu anni. Ya kan? Coba, yang ngerasa sama seperti Ana diajarinnya waktu dulu, kasih ketik di kolom chat. Bilang saya gitu, nggak apa-apa. Biar kita bisa tahu nih, apa Ana doang yang salah, ya kan? Nah, ada beberapa nih, lihat tuh, saya. Nah, tuh semuanya saya tuh. Isam juga. Waduh, Isam juga katanya. Nanti harus diajarin lagi sama Abi nih. Alhamdulillah yang nyoba begitu diajarin, saya di SD. Nah, Isam di SD. Isam memang di SD, orang Isam masih SD, coba. Isam apaan sih? Aku di SD, kesannya udah kuliah kamu, Sam. Kata Isam, Isam di SD. Isam nih bisa-bisa aja. Yang kamu juga baru naik kelas 4, Sam. Maaf ya, intermezzo sedikit nih ngobrol sama Isam. Terus, nah, jadi ternyata teman-teman, nah ini yang, wah Masya Allah yang dari Jogja, Mbak semangat Mbak, nggak apa-apa. Kalau ketinggalan yang kemarin bisa lihat di YouTube Dahabaib ya. Sekarang nggak apa-apa, kita belajar di sini dulu, biar nanti Insya Allah Allah mudahin lihat reviewnya yang sebelum-sebelumnya di YouTube. Lihat, follow aja akun Dahabaib ya. Nah sekarang kita lihat nih bacaan sebenarnya yang hadis bersumber dari hadis Sahih Nabi Muhammad SAW. Ini hadisnya di hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Hakim. Beliau mensahihkan dan disepakati oleh Az-Zahabi. Banyak yang meriwayatkan. Baca coba. Allahumma firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzukni. Tuh, nggak ada wa'fu'ani. Jadi ya gini, mungkin ada yang berpendapat nggak apa-apa, itu kan ini aja nambah-nambah. Teman-teman kan kita udah sepakat di awal. Sebelum itu kita udah perjanjian dalam hati nih. Kalau kita mau belajar sholat, sebagaimana contoh dari Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Kalau ini hadis yang sahih, yang lama ya mohon maaf. Yang lama kalau nggak sesuai ya kita tinggalin. Gampang kok cara ninggalinnya, tinggal dibuang aja kata yang tidak ditambahkan itu. Dan menjadi sahih. Mau diapalin lagi boleh. Artinya apa? Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah kekuranganku, angkatlah derajatku, dan berilah aku petunjuk. Berilah kesehatan kepadaku, serta berilah aku rizki. Masya Allah nih doa. Semua meminta kepada Allah. Semua bentuk permintaan ini merupakan bentuk merasa rendahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus hadirkan hati kita teman-teman kalau lagi berdoa. Jangan duduk di antara dua sujud, habis bangun, set, set, langsung sujud lagi. Jangan. Tapi kita harus rasain di hati kita tuh. Ya Allah, minta ampun. Ya Allah, kasih rahmat. Dan sebenarnya teman-teman, kita belajar gini, bukan karena usaha kita. Teman-teman mau ngeklik tombol Zoom, teman-teman mau buka kajian ini, semua rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi ketika tadi teman-teman pas sholat Isya, diterima doanya untuk rahmatilah akunya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Di saat kita belajar sholat yang benar, di saat kita lebih memurnikan ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, itu tanda bukti bahwa Allah sayang sama kita. Jadi kita jangan sombong.
Jangan merasa, Ana udah belajar zaman SD, ini aja udah kebukti. Ada satu kata yang tertambahkan, Ana nggak paham tertambahkan di mana. Ya kita nggak usah nyalain siapa-siapalah. Yang penting sekarang kita perbaiki aja. Jadi, dan kalau kita menjalankan sesuai contoh, tenang tuh hidup tuh. Sholat kita lebih khusyuk tuh. Karena kita tahu, kita bersumber, ilmu kita bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat siapa tadi Anda sebutin kan semua. Tenang nggak? Dibandingkan kata Ustadz ini, loh jangan-jangan Ustadz itu salah ya. Kata Habib ini harus begini, loh jangan-jangan Habib ini salah ya. Kecuali dikatakan ini hadisnya sahih dari riwayat Bukhari, riwayat Abu Daud. Nah, itu berarti ada sumbernya. Dan Islam, semua ilmu itu bersumber. Dan yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW adalah ilmu, teman-teman. Ya kan? Ilmu yang kalau dirunut, ditelusuri, ujungnya berdasarkan dari perkataan Nabi Muhammad SAW. Jadi betapa indahnya agama Islam. Agama yang berdasarkan dalil. Agama yang ada tuntunannya secara jelas. Dan jangan terlalu melebar, kita balik lagi. Itu nanti pembahasannya lain. 116. Dan jika mau, boleh hanya membaca Robbi Gfirli, Robbi Gfirli. Tuh, Islam mudah kan? Kalau mau. Tapi apakah cukup kita puas dengan mengerjakan yang seperti ini? Kalau misalnya waktunya qadarullah kita lagi safar dan nunggu pesawat atau buru-buru, boleh kita baca ini Robbi Firli karena kita memang waktunya agak mepet. Tapi kalau lagi sholat malam, lagi nggak ada urusan, masa mau baca pendek juga? Segitu pengen sesingkat mungkin pertemuan kita atau komunikasi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Coba pikir deh. Kalau kita dipanggil nih, anak kasih permisalan analogi nih. Kalau kita misalnya dipanggil sama istri atau sama suami yang kita cintai, kita langsung datang nggak? Langsung datang. Terus kalau kita diajak ngobrol sama istri atau anak yang kita cintai atau suami yang kita cintai, mau lama-lama nggak? Mau 4 jam, 5 jam ngobrol ditahan, sabar. Tapi kenapa ketika kita mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW, berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ketika sholat sujudnya mantul-mantul, duduk di antara dua sujudnya bacanya pendek, sholatnya 5 menit nggak sampai, alias 4 menit 37 detik 2 second, enggak ya? Coba dipikir deh. Makanya ini jadi pertimbangan lah buat kita. Bagaimana sih kita sholat? Udah sesuai tuntunan belum? Nggak apa-apa. Yang penting apa? Kita jangan ketika kita meninggal baru sadar. Ya Allah, sholat ana salah semua. Ya Allah, sholat ana cuma berdasarkan katanya si ini, kata si itu. Nggak ada dari hadisnya. Nggak ada tuntunan Nabi Muhammad SAW. Katanya si ini ada. Teman-teman, ilmu jangan disandarkan kepada diri kita, tapi kita sandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita cek tuh. Jangan bermudah-mudah kita mengambil perkataan seseorang tanpa ada sumbernya. Kalau ini kan hadis dari riwayat disebut ini. Misalnya tadi nih, ketika duduk membaca doa ini 130, lihat nih. Footnote-nya, hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Hakim, bisa dicek tuh sama teman-teman di kitab-kitab hadis. Di kitab Sitah bisa dicek semua. Anak kasih tambah satu faedah. Ini buat seluruh amal ibadah yang kita mau kerjakan, teman-teman. Kita harus cek dalilnya. Karena Islam adalah agama dalil, agama tuntunan, agama berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih, bukan cuma katanya si ini, katanya si itu. Jangan sampai urusan dunia kita cek semuanya. Sebagaimana kita mau beli rumah, kita cek ke BPN, kita cek sertifikatnya, kita cek dia nanti kena pelebaran jalan apa enggak, kita cek semuanya, karena kita takut ternyata itu enggak sesuai. Ketika kita beli mobil, kita cek ke Samsat apakah mobil curian, kita cek ke bengkel apakah pernah kebanjiran, ya kan? Ketika kita beli emas batangan, Masya Allah beli emas,
Kita cek semuanya. Kita pergi ke Antam, kita lihat sertifikatnya. Tapi ketika kita dikasih amal ibadah, dikasih tahu cara sholat, dikasih tahu zikir-zikir tertentu dengan jumlah-jumlah tertentu, pada malam-malam tertentu misalnya disuruh zikir 1000 kali baca 1000 kali baca Al-Fatihah malam-malam, misalnya pas malam Rabu atau malam 1 Muharram, kita nggak cek tuh, kita percaya-percaya aja, oh karena dia pakai baju putih-putih, jenggotnya panjang, atau pakai udeng-udeng, atau dia dipanggil Pak Haji di komplek. Kita nggak cek tuh. Padahal teman-teman, ketika kita amalkan terus-menerus sampai kita meninggal, dan amalan itu tidak ada dari tuntunan Nabi Muhammad SAW, nggak diterima. Dikatakan kepada kita, itu tidak ada ajarannya dari aku. Rugi nggak? Rugi. Kenapa kalau urusan dunia kita mau cek semuanya, tapi giliran urusan akhirat bermudah-mudah kita menerimanya. Nauzubillah. Yuk, mulai malam ini setiap ada yang ngasih tahu amalan Islam agama dalil, tanya dalilnya di mana, Al-Qur'annya di mana, hadisnya di mana. Kalau orang nggak bisa nyampaikan, ya mohon maaf, dicari dulu, kita cek dulu, kita buktiin dulu, gitu ya.